Assalamualaikum, salam sejahtera. Ada berita yang saya terima ini ada dari seorang yang menyerang Ansor dan Banser, juga Islam Nusantara. Datang dari yang katanya seorang Habib bernama Alwi bin Abdurrahman Assegaf. Beliau mengatakan melarang orang masuk Ansor dan Banser. Dia juga berkata, selain itu juga melarang ibu-ibu membiarkan anak mereka mempelajari ajaran Islam Nusantara. Dalam rekaman ceramah itu, suara yang dikabarkan adalah Habib Alwi bin Abdurrahman Assegaf. Bahkan ia menyebutkan tidak ada kata Banser kapanpun. Habib Alwi juga melarang umat mengikuti ajaran Islam Nusantara. Dia mengatakan juga, dan jangan ada anak ibu jadi Ansor, apalagi Banser. Ingat ini, ujar Habib Alwi menjelaskan. Sampai mampus, tidak ada kata Banser, ujar Habib Alwi. Dan jangan ada anak ibu ngikutin ajaran Islam Nusantara, ujar Habib Alwi. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Habib Alwi juga menyebutkan jangan sampai ada ajaran Islam Nusantara segi ibadah apapun bentuknya. Jangan ada Islam Nusantara dalam segi kepercayaan kita kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, ujar Habib Alwi. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita keseharian apapun bentuknya. Itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara, selesai, ujar Habib Alwi. Ya, saya tahu nih, kalau emang benar nih Habib Alwi ini, saya tahu bapaknya, orang tuanya itu sangat hebat. Bernama Abdurrahman Assegaf. Itu lokasi tinggal di Bukit Duri, Jakarta Selatan. Ini tokoh Habib yang justru satu yang saya kagumi. Kenapa? Dia tinggal di daerah yang mungkin bukan daerah elit di Bukit Duri. Di situ dekat pasar. Hidupnya sangat sederhana. Rumahnya tidak berubah dari zaman dahulu kala. Tidak pernah membanggakan diri, tidak pernah mencari panggung. Datang ke tempat-tempat orang lain untuk dapat mimbar. Tidak. Tapi dia mencetak ribuan murid sekolahnya di situ. Gak sedikit jasa dia. Yang sederhana santun ini sebetulnya saya lihat apa? Sosok Habib itu ya Habib Abdurrahman ini. Dia sangat dekat kepada siapapun dengan Gus Dur. Dia hampir tidak pernah ucapan dari mulutnya apa? Konfrontasi. Orang walhasil apa ya orangnya? Hebat lah. Ilmunya, semuanya, ketawadunya, sederhananya itu. Nah, saya kaget kalau datang dari seorang anaknya ini katanya, Alwi ini, kok bahasanya, sungguh saya, di sini saya cuma ingin bertanya aja. Kenapa kok lisan Anda begitu jahat betul? Dengan ujaran dengan kata-kata perbuatan laknat. Apa yang laknat dari Banser, Ansor, dan Islam Nusantara? Begitu berani Anda berkata itu, Pak Alwi. Seperti Anda sudah sebagai segala-galanya. Seperti Anda ini pewaris Islam di Indonesia. Seperti Anda ini yang membawakan Islam di Indonesia. Anda kan datang kemari itu, rombongan dari Yaman itu, Indonesia ini sudah Islam. Masuknya Islam di Indonesia apa? Pakai budaya Nusantara. Bukan budaya Arab. Janganlah Anda mengatakan bahwasannya apa? Kalau Islam itu pemahaman Anda tuh bahwanya Islam itu harus ke Arab-Araban. Dengan dalih apa? Ikut Nabi. Sebentar dulu. Nabi itu di Arab itu menggunakan budaya Arab dan bahasa Arab itu karena diutus di wilayahnya di daerah Arab. Sesuai dengan ayat Ibrahim ayat 4. Di sini Anda ingin memaksakan menurut pemahaman Anda yang mungkin tadi salah, Anda maunya Islam di Indonesia itu harus bergaya Arab. Kalau sudah bergaya Arab, Anda identikan ke Nabi, itu salah. Justru kalau Anda membawa Islam Arab, budaya Arab ke Indonesia, itu Anda sudah bertentangan dengan ajaran Islam yang tadi ayat Ibrahim ayat 4. Yang saya pernah jelaskan tuh Islam Nusantara. Jadi jangan cepat Anda menuduh itu. Lah, Anda di sini datang tuh dihormatin oleh NU. Dan Banser dan NU ini, Islam Nusantara ini sebelum ada datang sudah ada. Kok sekonyong itu bahasa Anda dengan ada kata-kata laknat. Dan yang terakhir saya sedih, seperti Anda tuh sebagai utusan Tuhan, aku yang bicara, selesai. Siapa Anda? Jujur aja lah. Kalau Anda mau dibanding dengan orang tua Anda, jauh lah ketawaduannya. Kalau saya lihat begini loh tingkah lakunya. Kenapa? Harusnya Anda koreksi. Jangan Anda begitu. Apa sih salahnya Banser sama Ansor dan Islam Nusantara? Tidak ada salahnya. Kalau tidak ada budaya Nusantara ini semua,
Mungkin belum tentu Islam bisa diterima di Indonesia. Itu hanya pengantar. Tidak semua yang dipakai Nabi di Arab, terusnya diperlakukan Nabi di Arab itu sunnah di sini. Tidak. Yang wajib sunnahnya dikatakan sunnah dan wajib itu apa? Dalam hal rukun ibadahnya saja. Tapi dalam kesehari-hariannya tidak harus diikutin Nabi dengan gaya Nabi. Sekarang aja udah berubah. Gaya Nabi dulu pakai siwak, sekarang Anda pakai sikat gigi. Jadi baju Arab itu justru haram dipakai di sini. Kenapa? Ada hadis yang mengatakan, jangan Anda pakaian suhroh. Suhroh itu apa ya? Mau tampil beda. Itu bisa jadi fitnah. Bijak-bijaklah Pak Habib kalau Anda bicara. Apa pentingnya Anda bicara ini di depan orang mimbar? Ini hanya bahasa permusuhan. Jauh dari nilai-nilai Islam. Apalagi yang saya sedih, Anda dalilkan seorang Habib. Yang di situ juga ada nama Bapak Anda, Abdurrahman. Yang sangat dikagumi oleh juga orang NU, dihormatin. Tapi kok Anda ini bicara seperti ada titipan politik, ada emosi, ada seperti apa? Ada kebencian. Loh, emang sampai saat ini, Ansor dan Bansor itu mengganggu Anda. Menjadi perusak Islam. Menghancurkan, enggak pernah. Saya perhatikan Ansor dan Bansor ini hanya suatu bentuk kepedulian, dan itu juga perlu dibuat. Nabi juga menyusun kekuatan, tapi bukan apa? Bukan untuk membunuh orang, untuk melindungi umat Islam dan orang-orang yang lain yang perlu pertolongan. Jadi kerja Banser di sini bukan mau jago-jagoan, mau kayak tentara, tidak. Mau jaga NKRI dari segala bentuk apapun. Siapapun yang mengganggu, baik itu Muslim atau mengganggu non-Muslim, Banser akan turun. Kenapa? Banser didirikan Ansor apa? Atas dasar NKRI, kecintaan kepada NKRI. Sepertinya Anda di sini ada kesukaan salah sesat Anda memahami Islam Nusantara. Kesesatan apa? Itu sampai Anda mengatakan jangan ngomong sama ibu-ibu, ikutin Banser itu dengan bahasa laknat. Itu bukti Anda, pemahaman Anda yang salah tentang Islam. Janganlah. Saya jujur aja, sampai ini hari saya akan bersama NU dan juga bersama Ansornya dan juga bersama Bansernya. Kenapa saya berani mengatakan itu? Dari NU dan Ansor ini tidak pernah menunjukkan kenegatifan. Pernah Ansor dan NU seperti gerombolan FPI itu 212 membuat Islam itu seperti ketakutan, turun ke lapangan, teriak-teriak takbir. Tuhan jadi nggak sakral lagi, takbir jadi nggak sakral lagi, takbir menjadi yel-yel, jadi ucapan-ucapan serampangan. Akhirnya apa? Takbir tidak menjadikan Islam itu lebih baik. Tapi saya tidak pernah melihat ini dari Banser dan NU. Kalau dia mau turunkan Banser dan NU, FPI dan gerombolan 212 kemarin, dilibas habis, tenggelam Jakarta. Mungkin semut lewat nggak bisa kalau Banser dan NU kumpul. Tapi tidak dilakukan. Kenapa? Dia tetap menjaga, ingin menghidangkan Islam itu apa? Dengan marwah keteduhan. Bukan membuat keseraman, ketakutan seperti yang dijejak oleh Nabi. Katanya Mahatma Gandhi itu, kenapa Nabi itu diterima di Arab? Dia menggunakan keteduhan. Tidak dengan kekerasan, tapi dengan keteduhan dan kekerasan Nabi dihadapin dengan banyak peperangan oleh lawannya. Lah, ini kalau yang gerombolan 212 justru dia gerombolan lawannya Nabi yang membuat onar Islam. Tapi tidak terjadi di NU dan Ansor. Saya mohonlah kepada Habib Alwi ini, yang Anda mungkin masih punya keturunan lebih jelas kepada Abdurrahman Assegaf, yang saya lihat bijaksana, tidak pernah mencaci orang lain, tidak pernah menilai orang lain. Tapi dia terus berdakwah dengan sederhana, rumahnya sederhana, mengajar, mencetak banyak murid di Bukit Duri itu. Mendingan saya mohon kepada Habib Alwi, Anda bisa ralatlah ini. Jangan dari pesan Anda nanti apa? Justru Anda menyesatkan banyak umat manusia. Anda menggiring orang kepada perbuatan yang tadi Anda nisbatkan laknat itu. Jangan. Bahaya. Bijak-bijaklah ya Habib kalau Anda bicara. Kalau sekarang penyampaiannya itu membuat permusuhan, nggak pantas keluar dari seorang Habib. Kalau ucapannya itu menciptakan kebencian, nggak pantas dari seorang Habib. Harusnya seorang Habib seperti leluhur kita dulu, tidak pernah terdengar saling menghina atau apapun. Mereka masing-masing berdakwah dengan keteduhan. Lihat dulu Habib dulu apa? Di mana tempat ada seorang Habib, itu diterima. Nggak pandang itu non-Muslim. Nggak pandang itu yang maaf ya, mungkin masih berbuat dosa. Karena dia nggak pernah usil dakwahnya Habib dulu tuh. Dakwahnya Habib itu mendekatin.
apa ya? Hablum minannas itu bagus. Mendekat kepada Allah Pak, dengan cara baik sama semua orang. Sampai seorang preman aja dihargai. Assalamualaikum. Tidak pernah membeda-bedakan orang. Tidak pernah membangun kebencian dengan agama lain. Tapi Habib yang sekarang saya perhatiin sudah kena sisipan politik. Saya khawatir itu di dalamnya apa? Ada orderan duit. Ya contohnya loh, sudah Habib yang turun di 212 mendukung 212 itu pasti dapat duitnya. Siapa yang ngasih duit? Ya Bohir. Hari ini kan perlu ini, suasana politik ini. Jualan nasab sama jualan agama. Dan perkataan dari seorang ulama besar, seorang pelacur yang menjual kehormatannya masih lebih mulia dibanding seorang ulama yang menjual agamanya demi dunia. Itu aja mungkin. Saya akan dukung NU, saya akan dukung Ansor, saya akan dukung Banser, begitu juga Muhammadiyah dan ormas-ormas lain Islam yang dakwahnya teduh. Bukan yang dakwahnya seperti gerombolan yang suka mengkafir-kafirkan dan membid'ah-bid'ah, itu saya tolak. Dan juga non-muslim semua, seperti kelompok PGI atau KWI, kita bersatu NKRI. Jangan kita pecah-pecah karena agama. Biarkan agama urusan pribadi masing-masing menuju Tuhannya. Kita nggak usah nilai keimanan. Yang bisa menilai keimanan seorang itu hanya Tuhan. Yang punya hak prerogatif menilai keimanan itu hanya Tuhan. Hanya Tuhan yang tahu. Insya Allah Jumat nanti semua masuk surga, saya harapkan. Ini bangsa baik. Itu ya mungkin. Jangan ada anak ibu maupun majelis taklim ibu baca selawat-selawat itu. Itu selawat oknum. Paham? Laknat Allah Ta'ala buat mereka. Bukan karena selawatnya. Sebab itu dimanfaatkan oleh oknum yang memusuhi agama. Selesai. Dan jangan ada anak ibu jadi ansor apalagi banser. Ingetin nih, sampai mampus tidak ada kata banser. Dan jangan ada anak ibu mengikuti ajaran Islam Nusantara. Saya yang bertanggung jawab atas perbuatan laknat mereka. Jangan ada Islam Nusantara dalam sisi kepercayaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Jangan ada paham Islam Nusantara dalam ibadah kita dan keseharian. Apapun bentuknya. Itu laknat Allah Ta'ala. Aku yang bicara. Selesai. Rekaman ini sebarluaskan di Jawa-Jawa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.